Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja secara daring dari Gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis 5 Agustus 2021. Sebanyak 6 perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja digabung dalam pemeriksaannya dalam persidangan kelima ini dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon dan dipimpin Ketua MK Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya. Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mukhtar selaku ahli pemohon menggambarkan adanya pelanggaran dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Zainal melihat ada pelanggaran aturan main yang dimana usulan soal Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada jauh sebelumnya, namun perubahan ini dilakukan dari ketergesa-gesaan. Yang mengherankan, sambung Zainal, ketika DPR mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Oktober 2019 lalu, metode omnibus tidak dimasukkan. Padahal ketika terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, ide, usulan, konsep Undang-Undang Omnibus sudah ada. Menurut Zainal, tidak bisa dengan mudah melihat metode formil dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja disamakan dengan metode formil dengan penyusunan undang-undang dalam konsep biasa. Karena Undang-Undang Cipta Kerja disusun dalam keadaan pandemi COVID-19, sehingga rapat-rapat mengenai penyusunan dan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dialihkan melalui proses online, termasuk juga partisipasi publik yang mengakibatkan seakan-akan berjarak. Terkait metode omnibus, Zainal mengatakan bahwa kalau belajar dari praktik yang terjadi di negara lain seperti di Kanada dan Irlandia, biasanya undang-undang omnibus tidak menggabungkan banyak hal. Kalaupun menggabungkan banyak hal, kebanyakan gagal seperti terjadi di Irlandia. Terakhir, Zainal menyampaikan soal implikasi yang berbahaya jika Undang-Undang Cipta Kerja ini dilanjutkan, karena Zainal mencermati adanya ketergesa-gesaan pembentuk undang-undang dengan melempar undang-undang tersebut ke arah perpres dan lain-lain. Selain itu, ahli pemohon lainnya yakni Ferry Amsari juga menerangkan filosofi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Ferry mengingatkan dampak peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara serampangan. Ferry juga mengungkapkan lemahnya kepercayaan publik, salah satunya disebabkan lembaga perwakilan dan partai politik ketika membentuk peraturan perundang-undangan jauh dari nilai-nilai substansial yang diinginkan publik. Panji Irawan Hamdi, MKTV News melaporkan.